Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer NIM 530242170, kelas 3 rombel 3. Pada kali ini saya akan membuat video yang berkaitan tentang proyek akhir untuk melengkapi tugas mata kuliah pemrograman. Lalu tugas tersebut adalah buatlah sebuah desain komputer dengan mengambil kasus atau persoalan misal dari bidang matematika, fisika, atau kimia, atau yang lainnya dengan menggunakan atau melibatkan konsep if-else, looping, array, fungsi, atau juga bisa ditambahkan dengan kelas. Lalu di sini saya sudah membuat program dengan bidang fisika, menu gerak. Lalu ada terdapat dua, yang pertama adalah float, yang pertama adalah menggunakan C++ atau programnya, yang kedua adalah flowcard. Ini merupakan sebuah flowcard, flowcard kerja saya, program saya. Lalu ini cara kerjanya dengan menggunakan C++. Nah, saya sudah membuat dalam bidang fisika, yaitu dalam menu gerak tadi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah include Eostream yang digunakan untuk standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Lalu stdio (h) untuk tempat informasi hasil output itu berada. Lalu ada conio untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Lalu ini ada using namespace std, dan ini ada fungsi atau library dalam bidang fungsi tadi. Dan ini ada fi untuk nanti akan prosesnya adalah pembagian. Lalu kp untuk pembagian juga, dia akan melaksanakan pembagian. Lalu ai untuk pembagian, akan melaksanakan pembagian, SI akan melaksanakan perkalian, lalu TI untuk pembagian. Dan ini inMain untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Lalu ini ada tampilan yang nantinya akan disuruh atau tampilan menunya. Ada menu gerak. Yang pertama dalam menghitung kelajuan, yang kedua adalah menghitung kecepatan, yang ketiga adalah menghitung percepatan, yang keempat adalah menghitung waktu. Lalu ini ada in p atau dalam array tersebut. In p untuk nilai, ini in digunakan untuk nilai bilangan bulat dari bilangan desimal. Ini adalahnya p, cinnya. Lalu float untuk mengubah bilangan menjadi float. Ada F sama dengan 100. Ini kenapa semuanya adalah 100? Karena nanti bilangan tersebut adalah bisa maksimal adalah 100. P sama dengan 100, HP sama dengan 100, A sama dengan 100, S sama dengan 100, T sama dengan 100, SL sama dengan 100, SR sama dengan 100, TL sama dengan 100, TR sama dengan 100. Lalu ada char atau bilangan atau karakter. Yang ini adalah bilangan tersebut 100. Lalu ini ada array for in i sama dengan 0, titik koma i kurang dari p i plus plus. Lalu menggunakan do while, dan ini nanti adalah pilihannya menampilkan yang akan nanti dikerjakan atau ditampilkan oleh C++ itu sendiri ketika pada run. Pilih satu, menunya adalah kelajuan, yang kedua adalah kecepatan, yang tiga adalah percepatan, yang keempat adalah waktu. Innya sama dengan P. Dan if jika pilihannya adalah kelajuan, maka akan memperlihatkan konsep seperti ini.
Menghitung kelajuan. Masukkan nilai jarak dalam keadaan meter, lalu C-nya sama dengan S, dan masukkan nilai waktunya dalam keadaan sekon atau detik, dalam C-nya adalah TI. Lalu outputnya adalah hasil kelajuan dalam meter per sekon. Lalu FI merupakan kelajuan dan hasilnya itu dari SI, jarak dibagi waktu. Yang kedua adalah jika pilihannya 2 kecepatan, maka akan menampilkan seperti ini. Masukkan nilai, nanti disuruh masukkan nilai jarak awal dalam keadaan meter, C-nya SR, lalu masukkan nilai jarak akhir dalam keadaan meter, SR, lalu masukkan nilai waktu awal, second atau detik dalam keadaan TL, lalu masukkan nilai waktu akhir atau second dalam keadaan C-nya adalah TR. Lalu hasil kecepatan tersebut adalah meter per sekon. Dan ini hasilnya adalah dalam keadaan KP. KP itu rumusnya seperti ini. SR, jarak nilai akhir, dikurangi SL, jarak nilai awal, lalu dibagi TR, waktu akhir, dikurangi waktu awal. Nanti hasilnya seperti itu pada hasil kecepatan. Jika pilihannya adalah 3 atau percepatan, lalu akan disuruh masukkan nilai kelajuan meter per sekon, yaitu V, dan masukkan nilai waktu dalam keadaan sekon atau detik, T. Lalu hasil percepatannya adalah meter per sekon kuadrat, sama dengan AI. Nah, sedangkan A ini tuh digunakan untuk, atau rumusnya adalah FI per F, kelajuan dibagi waktu. Lalu jika pilihannya adalah 4, adalah menghitung waktu, lalu disuruh masukkan nilai jarak atau meter S, lalu masukkan nilai kecepatan meter per sekon yaitu KP, lalu hasil waktunya adalah dalam keadaan sekon. Nah, TI. Ini adalah rumusnya, yaitu S dibagi KP. S tersebut adalah nilai jarak dibagi kecepatan. Ini adalah bilangan pada tadi. Ini kan tadi if else, array, dan fungsi sudah. Lalu ini pada perulangan atau looping menggunakan while. Good. Anda ingin menghitung kembali ya atau T, iya atau tidak. Jika iya, sama dengan 1. Jika tidak, maka akan sekian dan terima kasih. Dan jika iya, maka akan menghitung kembali proses tersebut. Mari kita compile. Nah, contohnya ya, ini kan terdapat menu gerak. Kalau ini disuruh untuk pilih 1 kelajuan, 2 kecepatan, 3 percepatan, 4 adalah waktu. Lalu misalnya adalah saya di sini adalah ketiknya adalah 1, lalu disuruh nilai jarak, masukkan nilai jarak dalam keadaan meter, misalkan 12. Lalu nilai waktunya atau dalam keadaan secondnya adalah 2. Lalu hasilnya adalah hasil kelajuan tersebut 6 meter per sekon. Yang tadi sudah dijelaskan. S dibagi T. Nah, jika iya, maka klik 1 tadi. Kita coba lagi atau mengulang kembali. Nah, seperti ini. Lalu contohnya adalah 4. Lalu ketika ini contohnya adalah 4, yaitu waktu. Lalu masukkan nilai jarak, misalnya adalah 9, 8,
Lalu nilai kecepatannya adalah 12. Lalu hasil waktunya yaitu 8,16667. Ini tuh hasil dari S jarak dibagi kecepatan. Seperti ini. Lalu ketika tidak mau menghitung lagi atau sudah selesai menghitung kembali, lalu klik 2. Karena ketika klik 1 maka akan menghitung kembali, lalu ketika klik 2 maka tidak menghitung kembali. Nah, hasilnya adalah sekian dan terima kasih. Itu merupakan program dalam C++, lalu kita pindah ke Flowcard. Nah, seperti ini. Lalu ketika pada Flowcard terdapat macam-macam jenis bentuknya. Ada seperti ini, dan lain-lainnya. Ini merupakan sebuah program yang sudah saya buat yang tadi, yaitu adalah menu gerak, yaitu seperti ini. Ini ada utama, adalah sebuah bentuk terminator, bisa jadi awalan pada program dan ini pada akhir program. Ini merupakan bentuk seperti ini, merupakan input atau output data, dan ini adalah keluarannya, yaitu menu gerak ini. Lalu sedangkan ini adalah call atau memanggil subprogram, ada bilangan bulat pada P. Nah, P. Lalu ada real F, V, real V, yaitu ini, lalu real KP, real A, real S, T, SR, SL, TL, TR. Nah, ini realnya. Lalu ini adalah bilangan bulat in, seperti ini. Lalu ada boolean ketika klik iya. Lalu ini adalah tadi keluarannya, yaitu pilih satu kelajuan, jika pilih satu adalah kelajuan, pilih 2 adalah kecepatan, pilih 3 lalu percepatan, pilih 4 adalah waktu. Nah, seperti ini. Lalu masukannya adalah P. Tadi ketika P pilihannya adalah 1, jika benar maka keluarannya nanti menghitung kelajuan. Masukkan nilai jarak P, masukkan S, lalu ada lagi masukkan nilai waktu S, nanti masukannya adalah T. Nah, ini tuh merupakan bentuk dalam proses S dibagi T, yaitu jarak dibagi waktu, seperti ini. Jarak dibagi waktu. Hasil kelajuan, nanti keluarannya adalah hasil kelajuan. Meter per sekon adalah berapa, nanti keluarannya adalah V. Jika misal salah atau nanti pilihannya adalah 2, jika benar maka keluaran menghitungnya adalah menghitung kecepatan. Seperti ini. Nanti adalah menghitung kecepatan, masukkan nilai jarak awal dan masukannya adalah SL. Lalu keluarannya masukkan nilai jarak akhir dalam keadaan meter, lalu masukkan SR. Lalu keluaran lagi, masukkan nilai waktu awal sekon, masukkan TL. Keluarannya adalah masukkan nilai lagi waktu akhir yaitu sekon, masukkan TR, dan ini merupakan bentuk
proses, yaitu KP sama dengan SR dikurangi SL per TR dikurangi TL. Hasil kecepatannya adalah meter per sekon. Keluarannya adalah KP. Ini merupakan rumusnya, dan ini adalah rumusnya. Lalu lagi, jika salah atau nanti pilihannya adalah 3, jika pilihan 3, maka jika itu benar, menghitung percepatan, masukkan nilai kelajuan, meter per sekon, masukkan V, lalu masukkan nilai waktu dalam keadaan sekon, lalu masukkan T, A sama dengan V per T, keluarannya adalah hasil percepatan meter per sekon kuadrat, sama dengan 8, nanti keluarannya adalah A. Ini merupakan rumusnya, yaitu V dibagi T, kelajuan dibagi waktu. Seperti ini, V dibagi T. Lalu jika salah, lalu jika benar, jika pilihannya adalah 4, maka keluarnya adalah menghitung waktu, yaitu masukkan nilai jarak seperti biasa, lalu masukkan S. Seperti ini adalah C-nya S. Nah, keluaran masukkan nilai kecepatan meter per sekon, masukkan KP, lalu T sama dengan S dibagi KP. S-nya yaitu meter dibagi kecepatan. Seperti ini rumusnya. Nah, prosesnya sama kan? Lalu hasil waktunya seperti hasil waktu S sama dengan nanti berapa, keluarannya adalah T. Jika misal tadi salah, nah, maka seperti ini. Ini merupakan perulangan. Anda ingin menghitung kembali, ya atau tidak? Jika iya, klik. Jika iya, tekan 1, jika tidak, tekan 2. Ini adalah jika 1, maka iya akan menghitung kembali. Ini merupakan masukan bilangan. Lalu jika bilangannya adalah, jika nanti tekannya adalah 1, maka akan menghitung kembali. Namun jika pilihannya bukan 1, maka tidak akan menghitung kembali, atau hasil outputnya adalah sekian dan terima kasih. Lalu ini akhir dari program. Lalu kita run terlebih dahulu. Seperti ini. Menu gerak, pilihan 1, misalkan 1 tadi. Kita pilih 1 ya, misalkan saya pilih 1, kelajuan. Tuh, ada tulisan menghitung kelajuan. Masukkan nilai jarak. Misalkan nilai jaraknya adalah 24. Lalu masukkan nilai waktu dalam keadaan sekon, yaitu 11. 2 aja. Nah, hasil kelajuan atau meter per sekon yaitu 12. Hasilnya. Jika ingin menghitung kembali, iya atau tidak, lalu ketik iya, tekan iya. 1 berarti ingin menghitung kembali. Pilih berapa? Misalkan pilih adalah 4 waktu. Nah, menghitung waktu. Masukkan nilai jaraknya dalam keadaan meter ya, yaitu 36. Lalu masukkan nilai kecepatan meter per sekon 12. Nah, hasil waktunya adalah 3. Karena dalam flowchart tadi itu bagian waktu rumusnya S dibagi KP, yaitu jarak dibagi kecepatan. Jadi sama dengan 3. Hasilnya sama dengan 3. Apakah Anda ingin menghitung kembali? Nah, kita coba klik 2 untuk tidak menghitung kembali. Nah, ketika ketik 2 atau tekan 2, maka akan menampilkan sebuah output sekian dan terima kasih. Itu adalah sebuah project, semuanya dari program kerja, baik itu menggunakan bahasa C++ maupun menggunakan flowchart. Sekian presentasi atau video dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.